Di kehidupan nyata, tentunya ada beberapa kejadian tertentu yang mungkin kita ketahui dari sejarah yang kita baca. Salah satunya mungkin sejarah yang berkaitan dengan peperangan. Nah, dari situlah kemudian muncul ide untuk membuat film dengan alur cerita yang diangkat dari kisah nyata. Seperti beberapa rekomendasi film berikut ini. Halo semua, selamat datang di All Five Channel. Di video kali ini gue akan kasih ke kalian beberapa rekomendasi film yang diangkat dari kisah nyata. Seperti biasa, gue akan kasih ke kalian 5 rekomendasi film yang pernah gue tonton sebelumnya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih kita ke daftarnya. American Made dengan tokoh utama yang diperankan oleh Tom Cruise dan disutradarai oleh Doug Liman, pria yang pernah menyutradarai film Edge of Tomorrow pada tahun 2014 lalu. Film dibuka dengan gambaran rutinitas Barry Seal yang diperankan oleh Tom Cruise sebagai pilot pesawat di sebuah maskapai ternama bernama TWA. Sebagai pilot yang handal, Barry punya track record yang cukup bagus. Suatu ketika ia bertemu dengan Monty Skipper yang diperankan oleh Domhnall Gleeson yang memintanya untuk menjadi agen CIA. Skipper menawarinya menjadi pilot pesawat mata-mata yang bertugas untuk mengambil gambar lokasi pemberontak di Amerika Tengah. Sempat bingung, akhirnya Barry memutuskan keluar dari zona nyamannya di TWA dan bertualang mengikuti kata hatinya. Sukses menjalankan tugasnya sebagai mata-mata, Barry juga diutus menjadi kurir informasi. Pekerjaannya sebagai kurir membuatnya bertemu pentolan kartel narkoba asal Kolombia, yaitu Jorge Ochoa dan Pablo Escobar, yang kemudian mendirikan kartel Medellin. Karena pertemuan tersebut, ia lalu diminta mengirimkan narkoba ke Amerika dan karena tak punya banyak pilihan, Barry pun menuruti permintaan mereka dengan iming-iming imbalan yang cukup tinggi. Bertahun-tahun Barry melakukan pekerjaan ilegal tersebut hingga dia jadi kaya raya. Barry mengelontorkan uangnya dengan membentuk pasukan sendiri untuk menjalankan operasi CIA sekaligus menjadi kurir narkoba. Ia juga mengubah Mena di Arkansas, kota kecil yang sepi, menjadi sebuah kota yang dinamis. Dari sinilah konflik mulai muncul. Investasi yang digelontorkan Barry di Mena ternyata mengundang kecurigaan polisi dan juga FBI. Reputasinya bahkan hampir mengguncang pemerintahan Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat kala itu. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan yang berhasil membekuk Barry. Tapi bukannya dipenjara, Barry malah diminta untuk melakukan sebuah misi. Pemerintah mengutusnya untuk menjalankan misi sebagai penerbang pesawat mata-mata dan kurir informasi untuk menangkap para gembong narkoba yang tak lain adalah Jorge Ochoa dan Pablo Escobar, partner kerjanya sendiri. Kisah nyata serangan teroris yang terjadi di Hotel Taj Mahal Palace di India pada 2008 silam diangkat ke layar lebar dalam film berjudul Hotel Mumbai. Film yang dirilis pada 2018 ini digarap oleh sutradara Anthony Maras. Sementara jajaran pemainnya dibintangi oleh Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Bhojani, Anupam Kher, Jason Isaac, dan lainnya. Kisah dalam film Hotel Mumbai berfokus pada upaya para korban yang mencoba bertahan hidup di tengah serangan teroris. Korban yang dimaksud adalah para staf dan beberapa tamu dari berbagai negara yang terjebak di dalam hotel. Dikisahkan pada tahun 2008, Arjun yang diperankan oleh Dev Patel baru saja diterima bekerja di Taj Mahal Palace Hotel, Mumbai, India. Arjun sendiri bekerja di bawah arahan kepala koki bernama Heman Oberoi yang diperankan oleh Anupam Kher, yang selalu berpesan untuk memegang prinsip tamu adalah Tuhan. Pada suatu malam saat Arjun dan staf hotel lainnya sedang bertugas, terjadi beberapa serangan teroris di India yang diprakarsai oleh salah satu kelompok teroris. Serangan ini terjadi di 12 lokasi berbeda dan salah satunya hotel tempat Arjun bekerja. Di antara para tamu terdapat seorang tamu yang bernama Depis bersama istri, anak dan pengasuh anaknya yang bernama Sally. Sally yang tidak tahu adanya serangan teroris tetap bersama bayi David di kamarnya. Dan karena hal itu, David berusaha menyelamatkan anaknya dengan menyelinap. Tapi dia tertangkap dan menjadi sandera, sedangkan Sally dan anak David memilih bersembunyi di dalam lemari. Di sisi lain, Arjun beserta tamu yang tersisa bertahan di ruangan restoran sambil menunggu bantuan polisi khusus datang menyelamatkan mereka. Polisi setempat telah berusaha menolong mereka namun kalah jumlah. Arjun lantas mengawal salah satu anggota polisi ke ruang keamanan agar bisa melacak pergerakan para teroris. Namun belum sampai di tempat, Arjun mendengar para teroris berencana menyandera para tamu yang berada di ruangan restoran. Dari segi cerita, secara keseluruhan, kisah dalam film ini menceritakan tentang bagaimana Arjun dan kepala koki bisa menyelamatkan para tamu yang terjebak di hotel tersebut. Di daftar berikutnya kita ada film dengan judul Deepwater Horizon.
Deepwater Horizon merupakan sebuah nama anjungan pengeboran minyak lepas pantai yang berada di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Pada tanggal 20 April 2010 terjadi sebuah ledakan besar di fasilitas yang kala itu disewa oleh British Petroleum, sehingga menyebabkan 11 pekerja tewas. Akibat ledakan tersebut pula menyebabkan tumpahan minyak yang kemudian menyebar di laut sehingga menimbulkan kerusakan alam yang parah. Kejadian yang disebut-sebut sebagai bencana pengeboran minyak terburuk dalam sejarah Amerika Serikat inilah yang mendasari film garapan Peter Berg. Sang sutradara mengadaptasi kisah tersebut berdasarkan tulisan dari New York Times. Peter Berg sendiri memang dikenal sebagai spesialis film-film yang diangkat dari kisah nyata. Ia pernah menyutradarai film Lone Survivor tahun 2013 yang berkisah tentang pertempuran tentang Amerika Serikat dengan para pejuang Taliban. Di Deepwater Horizon, Peter Berg kembali berkolaborasi dengan Mark Wahlberg. Pemeran lainnya antara lain aktor senior Kurt Russell, John Malkovich, Douglas M. Griffin, dan Gina Rodriguez. Selain itu, Kurt juga dipasangkan dengan anak tirinya, aktris Kate Hudson. Di dalam film ini, Mark Wahlberg berperan sebagai Mike Williams, salah seorang teknisi yang dalam peristiwa nyatanya menjadi saksi ledakan di pengeboran minyak ini saat terjadi. Dalam film ini diceritakan setelah sekian lama beroperasi, anjungan pengebor mulai dirasa tak seproduktif biasanya, padahal fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengeboran terdalam dari pesaingnya. Pada April tahun 2010, beberapa alat diketahui mengalami malfungsi sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Di sisi lain, para eksekutif BP atau British Petroleum frustasi dengan kinerja pengeboran yang membuat banyak proyek terhambat. Karena beberapa alat yang sudah malfungsi, muncul kekhawatiran akan terjadi sebuah bencana besar bila operasional tetap berlangsung. Dan benar saja apa yang ditakutkan itu lantas menjadi kenyataan. Dalam film ini kita diperlihatkan secara lebih dekat momen-momen mendebarkan pada saat kejadian tersebut. Ditambah lagi dengan dramatisasi visual yang membuat film ini terasa menegangkan. Hacksaw Ridge merupakan film yang bergenre biographical war yang dirilis pertama kali di Festival Film Internasional Venesia pada tanggal 4 September 2016 yang lalu. Kemudian dilanjutkan perilisannya di Australia pada tanggal 3 November 2016, serta di Amerika Serikat pada tanggal 4 November 2016. Sesuai judul pada video kali ini, film Hacksaw Ridge diangkat berdasarkan kejadian nyata, yaitu pengalaman Perang Dunia II yang dialami oleh tentara bernama Desmond Doss. Desmond Doss adalah seorang petugas medis perang Pasifik Amerika yang menolak untuk membawa atau menggunakan senjata atau senjata api dalam bentuk apapun selama pertempuran Okinawa. Pada tahun 1925 di Lynchburg, Virginia, Amerika Serikat, Desmond Doss muda yang diperankan oleh Andrew Garfield hampir membunuh saudaranya saat melakukan kekerasan. Akibat peristiwa tersebut dan pendidikannya di gereja Masih Advent hari ke-7, maka memperkuat keyakinan Desmond untuk tidak mau membunuh siapapun. 15 tahun kemudian, Desmond Doss membawa seorang pria yang terluka ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang perawat yang bernama Dorothy Schutz, yang diperankan oleh Teresa Palmer. Dari pertemuan ini akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan asmara. Doss memberitahu Dorothy tentang minatnya pada pekerjaan medis dan oleh karena itu setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, Doss mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat untuk bertugas sebagai tenaga medis tempur. Di sisi lain, sang ayah yang bernama Tom yang diperankan oleh Hugo Weaving, seorang veteran perang besar, sangat kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Doss. Sebelum berangkat ke Fort Jackson, Desmond Doss meminta Dorothy untuk menikah dan dia menerimanya. Doss kemudian ditempatkan di pelatihan dasar di bawah komando Sersan Howell yang diperankan oleh Vince Vaughn. Dirinya unggul secara fisik tetapi menduduki tingkat terendah antara sesama prajurit karena menolak memegang senapan dan berlatih pada hari Sabtu. Karena pada hari tersebut dia melakukan ibadah untuk penganut Kristen gereja Advent. Karena hal tersebut, Howell dan Kapten Glover yang diperankan oleh Sam Worthington berusaha untuk membawa Doss ke psikiater, tetapi ditolak sebab keyakinan agama Doss bukanlah merupakan penyakit mental. Mereka kemudian memutuskan untuk menyiksa Doss dengan membuatnya melalui kerja yang melelahkan, berniat untuk membuat Doss pergi dan atas kemauannya sendiri. Meskipun pada satu malam Doss dipukuli oleh rekan-rekan tentaranya, namun dirinya menolak untuk merubah pandangannya dan terus berlatih. Hingga akhirnya Doss menyelesaikan pelatihan dasar. Doss pun dibebaskan dengan cuti karena bermaksud untuk menikahi Dorothy, tetapi penolakannya untuk membawa senjata api menyebabkan dirinya malah ditahan. Dalam film ini diceritakan bahwa pada saat perang Okinawa, Desmond Doss berhasil menyelamatkan 75 tentara yang terluka tanpa menembakkan satu peluru pun.
15 Januari tahun 2009, pilot US Airways yaitu Kapten Chesley Sullenberg dan James Kyle, seorang first officer, melakukan penerbangan US Airways dengan nomor 1549 dari Bandar LaGuardia menuju Bandar Udara Internasional di Charlotte Douglas. 3 menit usai penerbangan di ketinggian 2.800 kaki, Airbus A320 menyerang sekawanan burung yang mengakibatkan mesin lumpuh. Tanpa tenaga mesin, mereka menilai bahwa pesawat mereka tidak akan sanggup mencapai bandar udara terdekat di Totebero, sehingga akhirnya sang Kapten Sully memutuskan untuk mendarat dengan darurat di Sungai Hudson. Awak dan penumpang berhasil selamat dalam pendaratan darurat tersebut. Pers dan publik menyebut Sully sebagai pahlawan. Sully memahami bahwa data awal dari ACARS menunjukkan mesin port masih berjalan. Secara teoritis, hal ini akan membuat pesawat masih mempunyai kekuatan cukup untuk kembali menuju LaGuardia atau mendarat di Bandar Udara Teterboro. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional mengklaim bahwa beberapa simulasi komputerisasi rahasia yang menunjukkan pesawat dapat mendarat dengan selamat di bandara. Namun Sully bersikeras dia kehilangan kedua mesin, membuatnya kehilangan waktu, kecepatan ataupun ketinggian yang cukup untuk dapat mendarat dengan aman di bandara manapun. Karena hal tersebut, Sully menyadari Dewan percaya kecelakaan tersebut mungkin merupakan kesalahan pilot, yang pada akhirnya hal tersebut akan mengakhiri karir Sully sebagai pilot. Untuk membuktikan bahwa Sully salah, Dewan kembali mengatur simulasi dan lagi-lagi berjalan dengan baik, dan hasilnya diteruskan ke audiens publik. Kedua simulasi menghasilkan pendaratan sukses di setiap bandara. Sully yang mengetahui hal tersebut berpendapat bahwa hasil simulasi mereka tidak realistis, sebab pilot lebih tahu betul mengenai situasi yang akan mereka hadapi dan juga tindakan darurat yang harus dijalankan berdasarkan protokol sesuai dengan skenario yang sudah sering mereka simulasikan. Setelah berdebat dengan Dewan, akhirnya menerima dan mengerti bahwa dalam kehidupan nyata, para pilot akan mengambil waktu untuk bereaksi dan menjalankan pemeriksaan darurat sebelum memutuskan langkah dalam menghadapi kecelakaan pesawat. Sully harus menghadapi sidang, dan saat persidangan berlangsung, kedua simulasi diputar ulang. Di simulasi ada jeda waktu 35 detik hingga pesawat dapat dikendalikan. Dan karena jeda pada simulasi tersebut, simulasi menuju Bandar Udara LaGuardia berakhir dengan pesawat mendarat di landasan pendek. Sedangkan simulasi untuk menuju Bandar Udara Teterboro berakhir dengan menabrak bangunan sebelum sampai bandara. Saat persidangan, Dewan kemudian mengumumkan analisis mesin port yang sudah berhasil diangkut kini dari sungai, dan menyatakan bahwa benar mesin tersebut rusak karena tabrakan burung. Akhirnya Dewan menyimpulkan Sully bertindak dengan benar dalam memilih yang terbaik dan semua kemungkinan yang ada, yang dalam peristiwa tersebut menyelamatkan semua nyawa orang di pesawat tersebut. Well, demikianlah 5 rekomendasi film yang diangkat dari kisah nyata menurut channel All Five. Tentunya masih banyak film menarik lainnya yang diangkat dari kisah nyata yang dapat kalian tonton. Terima kasih telah menonton video kali ini, dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.